Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan video pembelajaran pendidikan seni gambar cerita muatan SPDP Kompetensi Dasar 3.1 kelas 5 tingkat sekolah dasar. Perkenalkan, nama saya Syifa As-Sahra dengan NIM 2004075111028 dari kelas BC93. Anak-anak sekalian, ada pun 3 subtema dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah pengertian dari gambar bercerita, 2 langkah-langkah menggambar ilustrasi, dan 3 media gambar dalam menggambar. Kalian tahu tidak apa itu gambar cerita? Nah, gambar cerita adalah serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Gambar cerita ini dikenal sebagai perpaduan antara gambar dan cerita, di mana pada gambar tersebut diperlihatkan terdapat aktivitas cerita yang dilakukan oleh para tokoh. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi, seperti pada kedua gambar berikut ini, di mana gambar yang pertama menceritakan tentang disiplin menggunakan masker, dan yang kedua tentang mencuci tangan menggunakan sabun untuk menghindari penyebaran COVID-19. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan gambar ilustrasi? Anak-anak sekalian perlu tahu nih pengertian dari gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi ini juga disebut sebagai penggambaran dari sebuah teks. Tujuan dari gambar ilustrasi itu sendiri adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Terdapat beberapa objek yang biasa digunakan sebagai gambar ilustrasi. Yang pertama yaitu adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan semua benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian, macam-macam dari gambar ilustrasi. Yang pertama yaitu adalah berbentuk foto, dan yang kedua adalah gambar tangan. Seperti budaya yang beragam, gambar ilustrasi juga memiliki ragam loh anak-anak sekalian. Yang pertama yaitu adalah cergam atau singkatan dari cerita gambar. Yang kedua komik, yang ketiga pamflet, yang keempat cover atau merupakan sampul buku, yang keempat kartun, dan yang keenam adalah karikatur. Corak gambar ilustrasi. 1. Realis. Gambar ilustrasi corak realis adalah gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik itu bentuk, ukuran, maupun tata letaknya. 2. Karikatur. Gambar ilustrasi corak karikatur adalah gambar yang melebihkan atau mengubah gambar objek aslinya. Biasanya gambar ilustrasi corak karikatur ini digunakan sebagai sindiran. Seperti contohnya pada gambar di samping, di mana seorang anak bertanya pada kakeknya, "Kalau corona sudah hilang, apa korupsi juga hilang?" Jawab kakeknya, "Korupsi itu bukan virus, tapi misterius." Nah, gambar ilustrasi di samping ini sebenarnya merupakan sindiran bagi para pejabat yang korupsi dan tidak berhenti-berhenti. 3. Kartun. Siapa sih yang tidak tahu film kartun di samping? Ya, benar sekali. Film kartun Nusa merupakan film kartun produksi Indonesia yang telah memberikan banyak manfaat untuk anak-anak sekalian apabila kalian menontonnya. Meskipun fungsi dari kartun sebenarnya hanya untuk menghibur dan berisikan humor, tapi berbeda dengan film kartun Nusa ini karena mereka mengajarkan tata cara sholat yang baik dan benar, zakat, puasa, memaafkan orang lain, dan masih banyak lagi pengetahuan-pengetahuan yang tentunya sangat bermanfaat bagi kalian. 4. Dekoratif. Gambar ilustrasi corak dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk asli namun tanpa menghilangkan ciri khasnya, seperti pada gambar ilustrasi corak dekoratif di samping, yaitu merupakan gambar persawahan. Sekalipun terdapat beberapa perubahan bentuk dan warnanya, akan tetapi tidak menghilangkan ciri khasnya bahwa di daerah persawahan itu terdapat pemandangan yang indah dan petani yang telah memanen hasil kerja kerasnya. Bagian selanjutnya adalah langkah-langkah menggambar ilustrasi. Terdapat 3 hal penting saat akan menggambar ilustrasi. Yang pertama adalah gagasan. Gagasan ini bersumber dari bacaan. Kemudian setelah menentukan gagasan, selanjutnya kita menentukan 1. Apa gambar adegannya, 2. Siapa saja tokohnya, 3. Bagaimana suasananya, dan keempat, apa media yang digunakan. Kedua, sketsa.
Sketsa merupakan rancangan yang dibuat sesuai dengan gagasan. Nah, kalian semua harus perhatikan tata letak dan urutan objek yang akan digambar agar sesuai dengan yang diinginkan dan dapat menyampaikan informasi kepada pembaca dengan tepat. Ketiga, pewarnaan. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memberi warna sesuai warna asli, atau kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Pewarna sendiri terdiri dari cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Bagian terakhir adalah media gambar dalam menggambar. Yang pertama adalah media alas gambar. Media alas merupakan media atau tempat menuangkan gambar. Macam-macam media alas seperti kanvas, kertas, kaca, komputer, dan sebagainya. Media alas ini mempengaruhi pemilihan warna yang akan digunakan. Dan yang kedua, kualitas keawetan gambar saat disimpan. Berikutnya, media pewarna. Terdapat banyak sekali pewarna, seperti cat warna. Cat warna yaitu pewarna yang mengandung banyak lilin, sedangkan cat air yaitu pewarna yang harus dicampurkan air terlebih dahulu sebelum digunakan. Cat air ini kemudian lagi terbagi menjadi dua, yaitu cat air transparan dan cat air tidak transparan. Itulah tadi penjelasan materi kita pada hari ini tentang gambar cerita. Semoga dapat menambah wawasan anak-anak sekalian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan terus semangat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.